Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi penelitian ini pernah dilakukan oleh University of Maryland of Medicine di Baltimore. Jadi penelitiannya dilakukan jauh sebelumnya sebenarnya. Makanya kemudian riset-riset ini kemudian digali kembali. Kenapa? Menjawab pertanyaan, yaitu kenapa figur ayah yang penting untuk menjadi sesuatu yang menentukan. Dan dari hasil penelitian itu ditekankan begini, ternyata anak-anak yang ayahnya hadir, figur ayahnya ada, dan terlibat dalam kehidupan mereka, ternyata satu, kemampuan akademik mereka jauh lebih baik. Yang kedua, harga diri mereka jauh lebih baik. Secara emosional mereka lebih matang, dan dalam banyak aspek kehidupan mereka, nilai-nilai value mereka jauh lebih baik. Termasuk tidak melakukan kejahatan atau tidak terlalu terlibat di dalam tindakan kriminal atau penggunaan obat-obat terlarang. Nah, hasil penelitian inilah yang kemudian menjadi catatan penting kenapa perlu hadirnya figur ayah di dalam kehidupan anak-anak kita. Smart Business. Hai Smart Listeners, apa kabar Anda hari ini? Semoga hari Anda menyenangkan. Kembali Audrey Joanna dalam podcast Smart Business. Ini momen lucu gitu ya ketika dikasih topik ini. Audrey jadi bertanya-tanya, emang isu ini penting untuk dibahas? Atau mungkin semenarik apa sih isu ini dibahas? Dan topik-topik ini diberikan langsung oleh Pak Antoni yang sudah hadir pada kali ini di studio Smart FM. Halo Pak Antoni. Hai Mbak Audrey, terima kasih juga Smart Listener dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat ya. Yes, thank you Mbak Audrey. Benar, sehat adalah kunci ya di masa-masa sekarang. Ya, tapi sehat juga mesti bahagia gitu. Nah, itu dia, bahagia, sehat rohani dan jasmani gitu ya. Seperti topik kita kali ini, hari ini, Fatherless Generation. Nah, ini kita jadi bertanya-tanya, kenapa sih Pak Antoni kok angkat topik ini, emang sebesar apa isu ini? Soalnya kayaknya di Indonesia sendiri belum besar gitu, atau justru kita nggak yang melihat gitu? Ya, nah justru karena itu problemnya adalah jangan sampai kemudian ini menjadi sebuah isu besar di Indonesia. Tapi saya mau cerita sedikit dulu tentang latar belakang isu fatherless generation ini. Bahkan isu ini sebenarnya sampai di Amerika itu menjadi salah satu isu penting, isu nasional. Ya, nah itu terjadi masa Obama sebenarnya. Waktu di pemerintah Obama pernah ada satu periode di mana tingkat kriminalitas sangat tinggi. Lantas kemudian teman-teman mereka para pendidik, ilmuwan yang terlibat di dalam pendidikan psikologi, kemudian diminta untuk mencari tahu latar belakangnya apa sih isunya. Akhirnya lacak. Akhirnya para kriminal ini kemudian dicari titik kesamaannya. Ternyata hampir 80-85% kesamanya adalah nggak hadirnya figur ayah di dalam kehidupan mereka. Nah, akhirnya kemudian ini yang membuat cukup shock sampai muncul isu yang namanya fatherless generation itu. Wah, ini berarti di luar mungkin sudah mulai aware gitu ya dengan isu ini, dan pastinya juga kita mengedukasi smart listeners lah ya, jangan sampai di Indonesia besar isunya seperti yang dikatakan Pak Antoni. Tapi mungkin kita ingin lebih dalam gitu, mengetahui fatherless generation ini apakah memang karena ayahnya nggak ada? Ayah yang nggak ada itu seperti apa sebenarnya definisinya Pak Antoni? Nah, ini menarik. Jadi yang dimaksud dengan fatherless generation bisa jadi karena dua alasan sih. Karena memang satu, ayahnya itu memang sudah tidak ada, artinya sudah meninggal, tidak ada di dunia ini lagi, jadi memang nggak punya ayah. Yang kedua adalah ayahnya ada, tetapi ayahnya sendiri tidak pernah hadir di dalam kehidupan si anaknya itu. Jadi ada ya ada, tapi nggak pernah hadir di dalam kehidupan mereka, nggak pernah terlibat gitu. Si anak itu tidak merasa bahwa ayahnya itu benar-benar hadir dalam kehidupan mereka. Makanya ini yang disebut dengan fatherless generation itu. Kenapa sosok ayah itu ternyata penting untuk tumbuh kembang seorang anak? Karena kan biasanya ibu gitu. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi penelitian ini pernah dilakukan oleh University of Maryland of Medicine di Baltimore. Jadi penelitiannya dilakukan jauh sebelumnya sebenarnya. Makanya kemudian riset-riset ini kemudian digali kembali. Kenapa? Menjawab pertanyaan, yaitu kenapa figur ayah yang penting untuk menjadi sesuatu yang menentukan. Dan dari hasil penelitian itu ditekankan begini, ternyata anak-anak yang ayahnya hadir, figur ayahnya ada, dan terlibat dalam kehidupan mereka, ternyata satu, kemampuan akademik mereka jauh lebih baik. Yang kedua, harga diri mereka jauh lebih baik. Secara emosional mereka lebih matang, dan dalam banyak aspek kehidupan mereka, nilai-nilai value mereka jauh lebih baik.
Oke. termasuk tidak melakukan kejahatan atau tidak terlalu terlibat di dalam tindakan kriminal atau penggunaan obat-obat terlarang. Nah, hasil penelitian inilah yang kemudian menjadi catatan penting kenapa perlu hadirnya figur ayah di dalam kehidupan anak-anak kita. Oke, menarik Ya. ya. Ternyata sepenting itu gitu sosok Yes. ayah dalam hidup. Terlebih mungkin ya untuk kita pebisnis atau justru Ya. mungkin pebisnis yang merupakan seorang ayah. Nah ini juga kan Benar. menjadi reminder ya. Benar Pak Tony. banget, karena biasanya kan gini, Mbak Audrey, dan mungkin juga catatan buat para profesional Oke. eksekutifnya kita, leadersnya kita gitu, bahwa karena kan, aduh, saya kan sibuk banget, ada begitu banyak urusan pekerjaan, belum lagi target yang harus dikejar, gara-gara karena itu mana bisa saya hadir dalam kehidupan anak saya bersama dengan menjaga dengan mereka. Yes, betul, kita paham Ya. bahwa sebagai seorang pebisnis, kita pasti sibuk dengan urusan pekerjaan kita, apa yang harus kita kerjakan. Tapi paling nggak hadirlah, bukan berarti absen sama sekali dari kehidupan si anaknya itu. Karena seperti tadi, ternyata anak-anak yang dibesarkan dengan figur si ayah itu ternyata hidup mereka jauh lebih matang gitu. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya Mbak Audrey dan juga untuk smart listener kita dan untuk para profesional mendengarkan kita pada kesempatan ini adalah sangat penting gini, menjawab pertanyaan bagaimana ayah itu penting di dalam untuk hadir dalam kehidupan mereka. Jadi secara psikologi perkembangan dulu. Jadi kita mengatakan perbedaan ayah dan ibu dalam kehadiran si anaknya itu berbeda. Ya. Jadi seorang anak belajar dari si ibu, apanya sih? Anak itu belajar dari si ibu. Itu dalam hal kedekatannya atau merasa secure-nya atau merasa amannya dengan dunia ini. Ya, security dari si anak didapatkan dari si ibu. Sama bagaimana caranya pendekatan terhadap dunia, bagaimana approach. Dia akan belajar dari si ibunya. Ya, bagaimana caranya. Tetapi nilai-nilai karakter dia akan belajar dari figur si bapaknya. Oke. Prinsip-prinsip itu belajar dari si bapaknya. Nah, bapak itu menjadi simbol maskulinitas dalam kehidupan perkembangan si anak, mau anak cowok maupun anak cewek. Jadi nggak hadirnya figur ayah ini akan menyebabkan ada bagian yang hilang. Nah, kenapa ayah? Karena kan sebenarnya gini, si ibu itu kan sudah hadir tiap hari bersama dengan si anaknya. Bahkan dalam dari kandungan ya. Betul, jadi udah dekat dengan si anaknya. Nah, ayah itu yang kemudian menjadi sangat opsional di sini. Makanya ini menjadi catatan buat para ayah, para eksekutif. Hadirlah dan jangan absen. Paling nggak terlibat dalam kehidupan anak kita. Ya, karena memang banyak mindset seorang ayah ya, ini yang mungkin dari cerita-cerita smart listeners gitu ya, bahwa saya sudah memberi nafkah, kewajiban saya sudah selesai gitu. Nah, harus terlibat dengan dalam. betul. Contohnya. Nah, ini banyak kisah yang menarik sebenarnya kalau kita perhatikan contoh saya juga dari para pendengar kita sebenarnya banyak sharing yang menarik. Ada yang sangat appreciate ayahnya sampai ketika ayahnya dipanggil Tuhan, dia merasa bahwa kehadiran ayahnya itulah yang kemudian membuat dia belajar banyak bagaimana belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk mengambil resiko, dia belajar dari figur ayahnya. Tapi ada juga cerita-cerita sedih dari para pendengar kita yang mengatakan bahwa saya yang namanya ayah, apaan tuh ayah? Saya nggak pernah mengenal ayah saya. Iya, ayah saya orang terkenal, orang yang sukses di dalam bisnis, tapi saya nggak pernah merasa bahwa dia hadir dalam kehidupan saya. Nah, ini kan tragis banget kan gitu. Nah, ini yang mungkin jadi semacam sindiran, tantangan buat terutama para ayah sebenarnya untuk betul-betul mempertimbangkan betul apa artinya kita sukses di dalam dunia bisnis kita, pekerjaan kita, tapi dalam keluarga kita dengan anak-anak kita kemudian mereka babak belur gitu. Ya, ini sebenarnya catatan buat kita. Oke, tetapi mungkin Pak Antoni, perjalanan sudah berlalu setengah mungkin ya. Ya, mungkin dari podcast kali ini baru menyadari, oh mungkin selama ini waktunya sudah terlalu fokus ke pekerjaan. Kayaknya saya kurang fokus ke anak. Apa yang mungkin hal real yang bisa dilakukan oleh sosok-sosok ayah yang mungkin mau memperbaiki waktu tadi, kehadirannya tadi yang hilang? Very good question. Jadi gini, apa yang bisa dilakukan oleh si ayah? Kalau baru dengerin podcast, oh iya ya, saya harus bertobat ini. Dengan anak saya ternyata saya sudah menyia-nyiakan waktu bersama dengan mereka. Saya selalu bilang, it's never too late untuk to start your relationship with your boy or your girls gitu ya. Jadi tidak pernah terlambat untuk memulai hubungan. Jadi pertama-tama ya komitmen ulang. Jadi bikinlah komitmen ulang dengan anak Anda bahwa mulai hari ini dengan waktu yang masih tersedia buat saya akan berusaha. Enggak peduli berapapun usianya kita. Meskipun secara teori psikologi ada yang disebut dengan the golden five. Bahwa usia yang penting buat anak-anak itu di 5 tahun pertama. Ya sudahlah.
kalaupun mau berapapun usia, selalu ada kesempatan buat kita untuk komit ulang bahwa saya mulai sekarang akan betul-betul menyediakan waktu buat anak saya, apapun, sesulit apapun, sesibuk apapun saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau perlu ya udah, komit itu diceritakan kepada, sebagai bentuk komitmen kita ceritakan kepada pasangan kita, orang-orang, termasuk kepada si anak itu. Bahwa si ayah ini, aku sebagai si ayah itu accessible. Mau di kapan aja, di telepon 7 hari I'm available buat kamu. Kamu boleh kapan aja, mau telepon, mau nanya dan sebagainya, is okay. Nah, kita harus terbuka buat itu. Jangan menghubungi ayah ya kalau ayah lagi di kantor gitu ya. Please no. Akhirnya ya terbukalah 24 jam, toh nggak harus direspon gitu. Anak juga paham kok. Dan yang menurut saya yang sangat penting juga adalah hadirlah terutama di dalam momen-momen penting anak kita. Pada waktu ketika anak kita misalnya contoh meraih juara 1, atau misalnya contoh dia menang kejuaraan tertentu, atau misalnya pas ulang tahun, itu kan momen-momen penting banget. Ya, hadir. Kita benar-benar harus hadir dan menyediakan waktu untuk hadir dalam kondisi kejadian seperti itu. Kenapa itu memorable? Dan biasanya itu buat seseorang itu kan spesial, tak terlupakan. Dan ketika ayah nggak hadir itu kan menyakitkan banget gitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan as a father untuk bisa hadir dalam kehidupan anak kita. Atau sebenarnya bisa juga meluangkan waktu, misalnya waktu momen-momen kebersamaan, special time. Jadi momennya ayah sama my time with my boys, my time with my daughter, my time with my girl gitu. Dia berdua aja, pergi ke kafe, ngobrol, mau cerita apa saja. Jadi momen-momen pribadi seperti itu, di mana dia bisa bercerita apa saja, itu momen yang sebenarnya bisa kita ciptakan. Ya, dan buat anak, mungkin buat kita nggak ada apa-apanya karena kita udah sering kali bercerita dengan siapapun, tapi buat si anak itu akan menjadi sebuah momen yang sangat berharga. Kita harus menciptakan itu. Wah, ini pasti sangat luar biasa jika langsung diterapkan gitu ya, Pak Anthony. Ya. Tapi mungkin ada pendengar kita juga yang mungkin merasa bahwa saya memang tidak memiliki sosok ayah karena mungkin ayah tidak ada di tempat gitu ya, mungkin sudah meninggalkan kita atau mungkin sudah ya duluan lah mendahului kita gitu. Apa yang mungkin bisa kita cari atau penuhi supaya kita juga punya modal untuk menghadapi dunia gitu, Pak Anthony. Another very good question. Jadi betul. Mari kita lihat dari sisi sebaliknya. Oke, saya adalah anaknya. Anak yang sosok ayah saya itu nggak hadir dalam kehidupan saya. By the way, kalau Anda berkata seperti itu, saya juga loh. Ayah saya kan meninggal ketika saya berusia 4 tahun. So, for the rest of my life, sekarang saya 51, saya nggak punya figur ayah hadir dalam kehidupan saya. Lebih dari 40, hampir 50 tahun. Tapi yang menarik adalah apa yang bisa kita lakukan. Satu, jadi ini juga menjadi catatan penting bahwa ketika kita nggak punya figur ayah hadir dalam kehidupan kita, ini harusnya jadi catatan penting, warning. Seperti tadi penelitian dari University of Maryland tadi, jadi catatan bahwa ketika figur ayah nggak hadir, kita punya potensi rebellious lebih tinggi. Seorang wanita yang ayahnya nggak pernah hadir dalam kehidupan anaknya, itu ternyata lebih nakal. Ya, laki-laki dia punya kecenderungan untuk mencari figur pengganti ayahnya. Jadi dalam hal ini makanya sangat penting buat kita untuk menyadari, tapi bukan sebagai pembenaran. Saya nakal begini, lah kan saya nggak punya figur ayah. Bukan. Jadi ini justru harus menjadi kewaspadaan buat kita bahwa oke, saya harus berhati-hati. Nah, yang kedua adalah mencari figur pengganti. Tapi ini pun harus berhati-hati. Jangan salah. Jadi jangan cari salah figur pengganti. Jadi kita bisa mencoba mencari figur pengganti orang-orang yang memang capable untuk menggantikan kita. Nah, dalam kehidupan saya bersyukur saya punya kakak yang kemudian menggantikan figur bapak saya yang hilang gitu. Jadi, atau mungkin guru yang memang bisa memberikan wejangan atau nasihat kepada kita, itu pun sebenarnya bisa menjadi pengganti figur ayah kita. Jadi kita bisa menemukan sosok-sosok itu pada diri mereka. Jangan sembarangan sekali lagi ya, karena seringkali kemudian jadi pelampiasan yang salah ketika kita mencari figur yang salah gitu. Nah, yang juga catatan penting buat kita adalah bisa juga loh sebenarnya mencari figur imajiner. Jadi membayangkan bagaimana seorang ayah itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, saya itu punya satu kebiasaan, satu hal yang seringkali saya lakukan ya karena nggak punya figur ayah. Satu, saya punya janji setiap tahun saya akan mengunjungi makamnya ayah saya. Di situ saya bisa curhat. Bisa sejaman saya di makamnya ayah saya dan kemudian ngobrol di situ. Atau kadang-kadang saya membayangkan figur ayah
yang saya kagumi itu hadir dalam kehidupan saya berdialog kira-kira apa yang adik-adik akan katakan ketika saya menghadapi satu situasi. Ya, mungkin ini kesannya agak tanda petik, ini memang harus dilakukan sendiri dan nggak boleh ketahuan yang lain gitu, di dalam kamar gitu. Karena kalau kita ngomong sendiri, dipikir sudah gila gitu. Tapi itu menolong, membantu kita untuk membayangkan bagaimana sosok itu hadir dalam kehidupan kita dan kita berdiskusi. Jadi, ini jadi catatan penting buat kita memang bahwa ketika kita figur ayah tidak hadir, tetap aja kok bukan berarti menjadi alasan. Justru harusnya memberikan peneguhan. Intinya termasuk juga kalau kita mendapatkan situasi seperti itu kepada anak-anak kita, jangan kita menjadi ayah yang nggak hadir atau absen dalam kehidupan mereka. Ya harusnya itu menjadi janji juga buat kita. Nah ini dia reminder yang manis ya dari Pak Anthony pada hari ini di podcast edisi Fatherless Generation. Semoga Indonesia tidak menemui fase yang buruk ya karena akibat dari fatherless Bapak-bapak yang nggak hadir dalam kehidupan anak. Yuk sama-sama hadir di dalam hidup anak dan pastinya semoga anak-anak Indonesia juga bisa berkualitas ke depannya karena ada sosok ayah. Kalau begitu kita akan ketemu dalam episode lain. Small Listeners, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Smart Business. Lead you better.